Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Reza Bastian. Saya bisa dipanggil Coach Reza. Saya seorang praktisi digital marketing dan juga business coach yang membantu banyak UMKM, eh, pembisnis ya, wirausaha muda, wirausaha kreatif dan para penggiat pariwisata dan desa wisata agar bisa go digital. Nah, jadi sini saya sering aktif membahas tentang digital marketing, bisnis ya, keuangan dan juga strategi-strategi branding dan positioning dan hal-hal menarik di antaranya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini saya akan ngebahas ya tentang 5 campaign ya dengan metode social media listening ya. Jadi buat teman-teman para pebisnis UMKM ya yang bergerak di berbagai macam industri, silakan ikuti 5 contoh ya, 5 contoh brand ini ya dalam cara dia memberikan produk atau penawaran ya kepada customernya seperti itu. Yang pertama itu adalah paket Resign Crispy Kreme ya. Jadi ini adalah ide awal ya. Berawal dari sebuah konten orang-orang yang pamitan gitu ya dan membawa donat sebagai adat saat resign begitu. Jadi hal ini menjadi apa ya? Ya dipicu oleh brand ya membuat paket resign gitu. Jadi kalau apa dengan konten-konten yang dibuat orang oh mau resign nih kasihnya donat, maka ada salah satu brand itu membuat dengan sistem hanya 350.000 mendapatkan 4 lusin donat kayak gitu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa belajar dari apa ini pembelajarannya saja ya teman-teman ya. Yaitu dari brand Walls ya. Kalau kita bisa melihat ada salah satu pemain ya timnas Indonesia ya, namanya itu Sandy Walsh. Jadi waktu itu muncul ya, ide itu muncul dari candaan netizen, ya, candaan netizen yang meminta es krim Walsh ya ke pemain timnas Indonesia yaitu Sandy Walsh ya. Karena memang namanya itu adalah mirip ya, mirip dengan brand dari Walsh kayak gitu. Maka dari itu terbitlah ide ya terbitlah ide dari brand Wall sendiri untuk merekrut ya merekrut pemain timnas ini untuk masuk di iklannya. Jadi dia sambil naik sepeda apa es krim itu sambil keliling kayak gitu. Jadi kita bisa membuat satu iklan atau campaign berdasarkan dari apa yang disampaikan, apa yang diviralkan oleh netizen kayak gitu. Kayak tadi ini diserupai dari dengan penggawa timnas kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang brand Wardah ya, brand Wardah. Ini kita bisa belajar ya dari salah satu netizen ya, netizen yang mengatakan bahwasannya Wardah ini mendengar ya keluh kesah para mereka yang memiliki set produk ya ketika ya mereka sebagai mereka yang memiliki kulit gelap kayak gitu. Jadi sebagian brand yang inklusif ya brand Wardah merespon dengan meluncurkan produk baru dua set cushion baru yaitu 52 N almond dan 43W golden sand yang lebih mewakili tone kulit yang gelap kayak gitu. Peluncuran ini pun langsung disobai oleh para fans beauty enthusiast di Indonesia. Ya, kita bisa lihat di videonya ya. Sebutin salah satu produk makeup Nah, yang pengen seperti ini. banget kalian pakai tapi mereka nggak punya shade kalian. I'll go first. Cushion-nya Wardah. Mereka tuh viral banget, bahkan semua temen gue tuh pakai yang Wardah Cushion Color Fit itu, tapi gue nggak bisa pakai. Gue cuma bisa pakai memory karena Wardah nggak punya shade Jadi sekarang mereka upgrade ke 14 shade dan ini tuh cushionnya mereka yang lama tapi formulanya upgrade dan shade-shade-nya tuh udah upgrade jadi 14 shade. Gue bisa nyobain juga. BTW ini packaging barunya mereka ya. Cantik banget. Versi yang gue beli adalah shade terakhirnya mereka di nomor 52N yang almond ya. Untuknya let's go. Oh. Wow. Gue gak mau wow dulu, gue mau ratain ini dulu di muka gue. Ini yang udah dan ini yang belum. Oke, ini tuh untuk coverage menurut gue dia coverage karena gue punya banyak bekas jerawat di sini and it's gone. Oke. Nah, jadi itu video singkat ya. Jadi potongan video singkat yang dimana apa
Wardah ini benar-benar mengerti ya, mengerti terhadap para wanita yang memiliki kulit gelap kayak gitu. Sehingga dengan hadirnya ini menjadi respon yang sangat luar biasa oleh netizen ataupun seorang fans ya, beauty enthusiast ya, seperti itu. Kemudian yang keempat ini juga menarik teman-teman. Jadi kita bisa belajar dari brand ini sangat bagus banget ya. Brand ini saya rasa kita tahu ya. Saya rasa sudah sangat mengindonesia ya brand satu ini ya. Jadi ada salah satu netizen ngomong dia kayak gitu ya, Ismail ya, Mas Ismail Fahmi. Dia katanya gini, baiklah katanya itu ya. Belum ada jawaban resmi, tapi namun di IG sepertinya ukuran small kandungan gulanya adalah 31 gram. 31 gram dibagi 4, 7,75 sendok teh. Kalau ukurannya lebih besar, gulanya lebih dari 8 sendok ya. Kayak gitu. Nah, dari hal-hal seperti ini gitu ya, menimbulkan bahwasannya produk dari brand ST itu memiliki tingkat level kayak gitu. Jadi di mana di publik ya di luar sana itu orang sudah memperdebatkan tentang pengaruh gula gitu ya. Gula yang bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit misalnya seperti itu. Maka brand es teh Indonesia itu membuat inovasi service. Jadi dia membuat inovasi ya servisnya yaitu dengan membuat level gula. Bayangkan ya. Bayangkan brand es teh itu kepikiran ke sana kayak gitu. Padahal ini halnya sederhana ya. Sederhana tapi tidak semua brand yang kepikiran sampai seserius ini. Jadi kita bisa melihat ya seperti di gambar ya yang saya tunjukkan. Itu kalau 100% namanya normal sugar. Kalau 80% namanya less sugar. Kalau 50% itu half sugar. Kalau 30% itu slight sugar. Kalau 0% itu no sugar. Kayak gitu. Jadi kalau kita bisa mendengar itu level pedas ya. Level berapa? 1, cabenya 1. Level 2, cabenya 2. Level 3, cabenya 3 misalnya gitu ya. Dan seterusnya. Tapi di sini kita bisa melihat bahwasannya ini juga level gulanya gitu loh. Jadi buat teman-teman yang punya brand ya, punya bisnis, produk, jasa, layanan segala macamnya, coba melakukan inovasi yang sederhana tapi memiliki dampak yang luas kayak gitu loh. Apalagi kalau sambil dibawa isu yang lagi hangat kayak gitu ya. Ini kan lagi hangat beberapa waktu belakang tentang gula ya, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gula kayak gitu loh. ST langsung merespon kayak gitu loh. Sehingga dari hal tersebut membuat netizen itu menjadi mengapresiasikan hal tersebut kayak gitu. Keren banget sih. Saya rasa ini ide yang sangat brilian seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir adalah nomor 5 ya. Itu adalah eh, brand Dana ya. Siapa yang nggak tahu Dana ya? Kalau ini satu keluarga ya, satu industri ya seperti OVO ya, GoPay gitu ya. Nah, di sini eh, di Dana itu dia membuat fitur kirim uang gratis ya, jadi penyelamat kayak gitu. Jadi cerita itu adalah banyak orang mengeluh soal biaya admin yang mahal di beberapa e-wallet. Hal ini dimanfaatkan Dana untuk mempromosikan fitur unggulan mereka, yakni tanpa biaya admin alias transfer gratis kayak gitu. Tentunya kelebihan ini bisa jadi alasan kuat orang-orang beralih ke Dana. Nah, jadi ini simple juga gitu loh. Jadi sebenarnya inovasi itu yang apa bisa dibuat tuh tidak harus yang ribet-ribet gitu loh. Tim research and development tidak harus menghabiskan banyak dana, biaya ya, biaya investasi apa buat teman-teman yang punya tim apa research and development tolong jangan ngabisin budget untuk hal-hal yang rumit gitu loh. Coba hal-hal sederhana gitu. Sehingga membuat produk itu tuh dicari karena mereka membuat seperti ini berdasarkan dari keluhan netizen gitu loh, keluhan dari pelanggan kayak gitu. Dan saya merasa ini juga udah mulai banyak yang mengadopsi kayaknya ya sistem yang brand Dana ini ya karena memang
menarik banget sistemnya seperti itu. Maka ya kesimpulannya ya, social media listening ini sangat penting. Jadi entah itu kawan-kawan itu menjadi apa, personal brandingnya ya, atau corporate brandingnya, produk brandingnya, apapun itu, jangan pernah menyepelekan dari perkataan dari netizen gitu loh. Social media listening itu kita mendengarkan netizen ataupun audiens yang kita akan jadikan bahan sampling gitu loh. Jadi langkah pertama itulah kita mendefinisikan ya audiens dan kanal-kanalnya. Yang kedua, kita gunakan alat social listeningnya. Yang ketiga, cari apa yang audiens mau. Yang keempat, tentukan kegunaan social listening. Yang kelima, kita kumpulkan data ya, baru kita gas gitu ke ukur dan kita tinjau hasilnya seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwasannya zaman teknologi yang semakin berkembang, kita harus banyak mendengarkan gitu loh, mendengarkan dari apa yang netizen itu ucapkan gitu loh, sehingga kita bisa membuat terobosan baru dari apa yang netizen sampaikan kayak gitu. Jadi sekarang itu brand-brand kita ya, pemilik pengusaha bisnis itu harus bisa kreatif gitu. Kreatif itu bukan harus dari diri kita memunculkannya, tapi kita bisa memperbanyak referensi ataupun melihat omongan-omongan di media sosial. Jadi mohon maafnya jangan sampai kita media sosial itu hanya men-scrolling saja. Jangan ya. Tapi pastikan scrolling media sosial kita itu adalah untuk meriset gitu loh. Makanya kalau orang-orang konten itu biasa tuh kayak orang nggak kerja gitu ya. Banyak ya mungkin ya orang konten itu nggak kayak kerja gitu kalau di kantor gitu. Padahal dia tuh lagi riset gitu loh. Padahal dia tuh menjadi bagian penting. Nanti di bagian khusus akan saya bahas ya kenapa konten itu, konten kreator itu menjadi salah satu ujung tombaknya ya untuk ke depan di tahun 2025 bisa bisnis kita bisa menjadi sukses gitu ya dan bertumbuh kayak gitu. Gitu aja dari sharing kita ya pada sharing saya pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada komentar silahkan chat di kolom komentar, kita diskusi, dan sampai jumpa di materi berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe channel ini agar saya makin semangat ya men-sharingkan materi-materi menarik lainnya.